Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kembali kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat badan dan panjang umur. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa waktu, kelapangan waktu. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan puasa sebulan lamanya di bulan Ramadan, kemudian kita berhari raya kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, tidak terasa waktu berjalan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun akan datang dan kita disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kita ilmu tauhid yang subuh ini sampai kepada sifat Allah Ta'ala yang ke-12, yaitu basar. Yang kemarin itu sifat yang ke-11 sama. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawannya somam artinya tuli. Mustahil dia tuli, wajib Allah Ta'ala mendengar. Dalilnya laqad sami'allahu, artinya sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Ta'ala. Kemudian masuk kepada sifat yang ke-12, yaitu basar. Basar artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya ama, artinya buta. Lawan daripada melihat ya buta. Nah, mustahil ia buta, wajib Allah Ta'ala melihat. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala jua yang amat melihat dengan apa-apa yang kamu perbuat. Maka patut bagi mukmin, mukminat, bahwa ia senantiasa banyak malunya kepada Allah. Allah yang melihat akan kita ketika kita memperbuat maksiat atau ketika kita berbuat perbuatan kebaikan. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi basar dan sama
ini pasti bersanding Pak buat betatai melihat lawan mendengar lawan melihat itu betatai. Kudrat iradat itu betatai dua nih, kudrat iradat sama basar itu betatai. Kalau hayat lawannya maut, itu lawanan namanya. Tapi kalau ya basar pasti bersanding dengan sama. Ya, ini biasanya kalau orang tuh tulik bisu Pak, tulik bisu. Biasanya itu orang bila tulik orang tuh bisu tuh kalau orang bisu pasti tulik, biasanya gitu. Tapi kalau orang itu cuma kadang melihat, bisa aja orang mendengar. Nah, apalagi bincang aja sampai aja tak. Nah, ini orang ini buta. Jadi kita ma'atiqad di dalam hati, mukmin yang sudah berisi bundalan keimanan di dalam hati ini, kita mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat basar, melihat. Perbuatan kita dilihat oleh Allah, perkataan kita dilihat. Nah, bukan saja didengar, tapi dilihat. Kita berucap nih, nah, huruf-huruf itu dilihat oleh Allah, bukan didengar lagi. Kada didengar lagi, jaka istilahnya tuh bukan sekadar didengar ada, tapi didengar, dilihat. Angin bertiup, bukan dilihat saja, tapi terdengar. Ya memang kedengaran, tapi dilihat tulisannya oleh Allah. Angin itu, gemersik daun itu, nah, tulisan gemersik daun itu suara itu didengar oleh Allah dan dilihat pulang tulisannya. Nah, lain lawan kita cuma mendengar aja bunyi gersik, tapi tulisan gersiknya ada, karena kamu melihat kita. Ini bunyi kipas angin, gemuruh. Kita mendengar aja bunyinya, tapi kita kada melihat tulisan tentang apa bunyinya itu kada tahu kita. Namun Allah Ta'ala tidak terdinding apapun tidak terdinding bagi Allah Ta'ala melihat. Semuanya dilihat oleh Allah, baik itu yang terlepas daripada mulut kita, ucapan kita, atau yang tergeritik di hati kita, semuanya dilihat dan didengar oleh Allah. Ini bersanding semuanya, sama dan basar, dilihat oleh Allah. Bahasa hati kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kita menulis jawaban tulis terek, dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Bunyi tulisan kita tuh. Nah, kalau yang tulisannya itu kan jelas sudah kelihatan, tapi bunyinya itu didengar dan dilihat oleh Allah. Warna pula, warna putih. Kalau kita cuma melihat warnanya saja, begitu kita terdinding ada kelihatan lagi. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak ada terdinding dan bunyi putih itu didengar oleh Allah. Ujar si putih, aku putih, kekandir bahasanya telah. Ujar si kuning, aku kuning, apa kandirannya kita kada tahu. Allah mengetahui sebenarnya. Apapun yang ada di dunia ini dilihat dan didengar oleh Allah. Di banyu ini Pak, dilihat dan didengar oleh Allah. Apa suara banyu ini kita kada tahu. Nah, makanya banyu ini luar biasa. Ditiup dengan tawar-tawar atau sebagai yang buka,
Kenapa? Banyu ini ada mempunyai indera diberikan oleh Allah. Meresap ini Pak. Nah, dianggap banyu nang tawar nih. Ini banyu kada tawar. Ada alatnya Pak yang mengetahui itu. Ini banyu nang dibacakan ayat Quran, ini banyu nang kali dibaca Al-Quran. Ketahuan ada alatnya. Itu dari orang Amerika penelitian. Dan orang Amerika non Muslim itu percaya bahwa bacaan Quran itu mujarab ya. Nah, gitu. Makanya minta banyu panggil lawan tuan guru anak panas awak dioksigen panawar dingin lah, panawar dingin dimakan oksigen lah, jadi minum makan oksigen ampe kalau tak. Nah, karena banyu itu meresap dan banyu itu membuat bandir, dan Allah Ta'ala mendengar bahasa banyu itu, melihat bahasa banyu itu. Dan Allah Ta'ala bersifat basar ini, basarnya Allah atau penglihatannya Allah itu tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kalau makhluk terdinding, ya sudah ada melihat lagi. Makhluk umpamanya kita umur berapa kabur, kacamata pembacaan. Nah, tapi ada juga lah, anak umur berapa tahun sudah 80 kan si kacamata ada. Nah, berarti itu keistimewaan diberikan oleh Allah. Nah, ada yang kekanakan sudah berkacamata. Itu menandakan apa? Bahwa manusia ini kada bersifat melihat. Allah melihat kada pakai alat. Allah melihat dengan sifat basar, dengan sifat basar. Dan sifat basarnya Allah itu sabit dengan zat. Artinya sifat basar Allah Ta'ala itu ada pada zatnya, zat yang bersifat basar. Kalau kita melihat dengan alat, ada biji mata, ada pelotok mata, terus di atasnya ada kaning, terus lagi ada bulu mata. Nah, bulu mata, apa mata, biji mata itu anaknya di lubang. Nah, dan dua alatnya kiri dan kanan ada di tangan, di tangan jin, di tangan dari sini mata. Ya. Mata saya sebiji jadi berat ya lah. Nah, itu orang nggak sabalah picak lah lain itu jangan banyak jadi orang. Ini kita sebut asli orang di sini mata, nah licin tentang sini mata. Di sini tidak ada apa-apa. Menurut orang picak sabalah, apa sabalah ada aja, cuma ada pongseng. Ano bola matanya pagar, bola mata. Jadi ada kisah orang Bahari itu lah masang bola lampu. Tuan rumah aja berapa biji bolnya ya. Jadi dia nonton sebiji aja. Jadi saya becas aja. Berapa biji bolnya aja, bola mata atau gitu. Ini apa gaya juga si tukang ini lah. Bila digayai kada sarik juga tuh. Yang tujuan apa gaya lah, gaya itu boleh juga lah, sejauh orang sarik itu nah, mau digayai sarik itu, jarang kita menggayai, lucuan aja, apalah, lucuan gitu nah. Aku di sini puasa tadi jadi kada pernah makan siang, saya juga kada pernah makan siang puasaan. Kayak boleh gak lucu gitu. Nah ada orang pada waktu itu lucu, sakit dia lucu begaya tak. Nah, jadi beda dengan makhluk. Penglihatan Allah Ta'ala ini berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ada alatnya, mata, biji mata. Nah kemudian matanya terganggu, bisa kurang penglihatannya. Nah Allah Ta'ala Pak ada maha suci Allah daripada kekurangan, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk gitu. Dan melihat Allah Ta'ala yaitu sifat yang wujud dia ada.
sifat yang wujud ya, sifat yang ada. Lagi qadim. Jadi penglihatan Allah itu qadim. Kalau kamu misalnya awalnya sini tidak ada melihat kayak manusia lahir ke dunia nih. Kekanak-kanak itu ada melihatnya. Lahir ada melihat. Betul umur sehari bertarang sedikit. 2 hari bertambah, 3 hari terus sampai berpanjang dipanjang gitu nah, jarak pandangnya itu sampai apa karena istilahnya sempurna penglihatan. Nah, sampai Tuhan batu kita kembalikan oleh Allah Taala pulang, dikembalikan oleh Allah. Nah kayak bayi pulang. Dari kita kada melihat parah saja tapi nanti siapa dia? Aku si ando di sini. Oh ini aku lihat lagi di sini. Nah, beparak benar hanya pinandu itu waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umur, nunakishu kami kembalikan pada kejadiannya waktu bayi. Kayak apa bayi? Kadang-kadang ya anak makan nangis, Bahira menangis, Bakamih menangis, Jenguknya mau menangis, ya kan? Anak guring menangis. Kan itu pada apa-apa si bayi itu. Nah, dikembalikan kita ini. Itulah manusia. Kan ada misi apa-apa. Kita ini baik ada misi apa-apa. Ampun Tuhan berataan, ampun Allah berataan. Kayak apa kita hendak menyembungakan diri. Kalau kita kata sahutnya itulah, kalau kita kata sahutnya itu kayak apa? Hendak menyembungakan diri, ampun Allah berataan kita deh. Ya kan? Pandangan, penglihatan pun Allah. Nah, itu gunakan dengan yang baik tadi. Itu pengamalannya tuh. Pengamalan sifat dasar ini. Jangan sampai kita melakukan maksiat, malu kita lawan Allah. Artinya Allah Taala melihat kita berbuat maksiat deh. Melihat. Begitu melihat disuruh oleh Allah Taala malaikat dan tukang catat sebelah kiri. Aktif ya, catat ya Allah Taala. Kebaikan dicatat oleh Raqib sebelah kanan. Allah melihat disuruh oleh Allah Taala malaikat menulis itu. Allah Taala menyuruh malaikat begawi. Bahasa kita itu Allah Taala bukannya karena kuasa, Allah Taala kuasa tanpa ada perwakilan pun Allah Taala sanggup aja. Tapi Allah Taala hendak mengulahkan, hendak menghormati, hendak memuliakan malaikat. Makanya disuruh mencatat ada tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugas malaikat. Jadi kadang-kadang itu disuruh menghafal malaikat Jibril tugasnya ini, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, ya kan? Tugasnya ini apa sebagainya. Jadi ada akan nampilan lucu lah batakon lucunya. Nang tukang tiup sangkakala itu siapa? Ustaz ya? Nang tukang tiup sangkakala. Siapa gambarnya? Nah, Israfil. Jadi dia anak-anak wah ini kan kalau kiamat lagi katanya, nah pagawiannya aja. Ya Allah. Oh sekalinya ya jawabnya mah palas trompet orang aja. Nah, mah palasnya. Ini pentingan baik ya, jadi tiap palas makin kinclongnya, jadi makin kuning ada bawaan buatnya. Artinya kayak tumpang ya Allah. So kan menurut di hadis itu trompet itu sudah berada di muntong sudah di mulut malaikat Israfil sudah trompet. Nah, jadi jangan tiup-tiupnya. Jadi juga itu usia batukan lah itu. Nah, bilanya sudah disebut mata, ada kelopak matanya, ada biji matanya, ada lubang matanya, ada bulu matanya, dan mata pulang kita di mana bandak di kepala. Nah, lalu kita kayak makhluk jadinya. Jadi kalau ditanya orang, Allah melihat dengan sifat dasarnya. Sudah selesai. Bila orang pintar kadang nanya lagi telah. Bila orang pintar berarti orang akan bertakon lagi. Kalau sudah semacam itu jawaban. Lalu kita di Quran itu apa ada kita? Di ayunillah atau di hadis.
pada mata Allah. Itu kita bertakwil, Pak. Nah, takwil ini perlu kita bertakwil. Kita harus mengetahui takwil, Pak. Takwil ini Pak ada dimaknai itu aja, dimaknai dengan makna yang lain. Takwil di sini bukan dimaknai mata. Di Quran itu banyak takwil-takwil, kalimat-kalimat yang bertakwil. Kita harus mengetahui di dalam ilmu tauhid ini ada yang disebut takwil. Kita harus mengetahui. Jangan sampai kita tamaknai sama dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala bertakwil. Muka Allah ini. Nah, itu ada jangan dimaknai muka sewajar muka. Tapi kita muka Allah itu kita bisa maknanya adalah apa bahasa kitanya? Keredaan Allah. Nah, keredaan Allah. Orang kan dilihat reda itu bisa dilihat dari muka. Kalau orang itu Muhammad Rahmat kan ada reda. Fi wajhillah, pada muka Allah. Ini memang maknanya muka, tapi itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak memaknai muka, tapi pada keredaan Allah. Nah, itu kita bertakwil bahasa-bahasa. Jadi bahasa-bahasa yang mutasyabihat itu nanti ditakwil bahasanya. Dan mengetahui takwil itu kita harus belajar takwilnya itu pada sembarangan. Tapi ada orang yang tidak memakai takwil, makna secara apa yang tertulis itu saja. Nah, itu kita ada ulamanya, Pak. Ada ulamanya, mana yang tertulis kita maknanya Allah bertangan, ada kita Allah Ta'ala bermuha, ada memang dimaknai sedikit semacam itu. Dan di sini memang itu bacaannya. Jadi maknanya semacam itu. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertakwil. Mata Allah yang kita maknai mata Allah, takwilnya ada. Pengawasan, ya, pengawasannya Allah dalam muraqabahnya Allah. Ada nanti kita bertemuan di Quran itu dengan bahasa-bahasa yang serupa dengan makhluk, yang perlu kita takwil bahasanya itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penglihatannya Allah Ta'ala itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau misalnya awalnya kayak di kita akhirnya berubah, ada. Penglihatannya Allah adalah qadim. Sifat dasarnya Allah adalah qadim. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan Allah melihat bagi segala yang maujud. Yang maujud ini ada. Dan Allah melihat akan segala suara-suara. Bukan didengar aja, tapi dilihat suara itu. Nah, seperti huruf yang keluar pada suara itu dilihat oleh Allah. Huruf yang keluar dari suara itu dilihat. Nah, ini umpamanya ulun berpandir Bismillahirrahmanirrahim. Itu dilihat oleh Allah Taala hurufnya yang keluar tuh. Nah, apa itu? Kita berpandir itu dilihat oleh Allah. Dilihat. Maha suci Allah daripada terserupa dengan makhluk. Jadi jangan ada di dalam hati kita bahwa melihatnya Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Nang beisi alat biji mata sama dengan Allah Ta'ala mendengar. Maha suci Allah Ta'ala dengan alat yang serupa dengan makhluk. Misalnya ada telinga, daunnya, ada lubang telinga. Nah, telinga bandak di mana? Di pipilingan itu di mana andapnya? Di kepala. Nah, kepala itu umpamanya berikut di mana? Di batang tubuh. Batang tubuh ada berisi tangan, ada di mana? Lalu kita bersambung semacam itu. Mustahil bagi Allah. Nah,
kalau umpamanya ada tergeletek semacam itu, kembalikan kepada sifat Allah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Situ pulang. Karena ilmu tauhid ini Pak Aib bersambung-sambung, saling kait mengkaitkan. Nah, mukhalafah jadinya. Jadi Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Penglihatannya, pandangannya kada sama dengan makhluk. Ilmunya Allah kada sama dengan makhluk. Kalau makhluk ini kebanyakan menuntut dulu hanya ada basic ilmu. Allah Ta'ala ada. Ilmunya Allah qadim, ada awal, ada akhir gitu. Nah, itu perlu kita yakini, kita andap di dalam hati bahwa Allah Ta'ala bersifat basar. Dan basarnya Allah tidak ada permulaan atau qadim. Nah, jadi sifat Allah Ta'ala itu qadim, artinya tidak ada permulaan dan kada berkesudahan. Jadi amalnya tadi Pak katakan bahwa kita berhati-hati dengan ucapan, dengan perbuatan, sebab dilihat oleh Allah. Gawian yang baik-baik kita baca Quran, baca sholawat, baca zikir, baca tasbih, supaya catatannya baik. Nah, kalau sudah bang terlanjur itu, nah masa lalu terlanjur sudah perbuatan yang kada baik, ucapan kita yang kada bagus, apa itu? Bahwa istighfar terhapus dia. Nah, terhapus dirinya. Kita istighfar terhapus. Jadi tulisannya itu baik, istilahnya apa ya? Sudah ditulis oleh malaikat, karena kita berbuat kejahatan itu tertulis oleh malaikat. Makanya kita tuh kan dari 24 jam itu ditunggu dulu oleh Allah. Apa ditunggu oleh malaikat dulu. Kalau ketika kita mengucapkan sesuatu yang kada baik atau perbuatan yang kada baik, ditunggu oleh malaikat yang catat. Jadi malaikat jangan ditulis dulu. Ini barangkali kita beristighfar lah. Nah, ditunggu dihadang sejam, 2 jam, sehari. Sudah lewat umpamanya sehari 24 jam hanya tertulis. Nah, dalam masa 24 jam itu masih ditunggu oleh Allah, barangkali dia beristighfar kita. Nah, tapi kalau kebaikan itu lakas ditulis lagi. Begitu kita berbuat kebaikan, berkata kebaikan, langsung ditulis, dicatat, catat. Nah, itu pemurahnya Allah Ta'ala dan luar biasa dalam makhluknya, dalam hambanya, pemurah pada Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat kejahatan, kaidah dulu ya Allah Ta'ala jangan jahat. Siapa tahu juga tobat. Nah, dalam 24 jam itulah. Nah, kalau kita melakukan dosa di siang hari, jangan menunggu malam beristighfar, langsung aja. Kalau kita melakukan dosa di malam hari, jangan menunggu siang beristighfar, langsung aja. Terhapus Pak, tidak ada tulisan. Umpamanya ya, siang tadi berbuat kejahatan, malam kada ingat beristighfar. Kita 2 hari kita ingat, langsung istighfar. Tulisan itu sudah ada, tapi terhapus jadinya, terhapus. Nah, kayak istilahnya menulis salah, lalu ada penghapusnya pensel, kalau dihapus salah. Tapi kalau nya pulpen step X, nah kecirit set. Nah, ini jar malaikat ini sudah melakukan dosa, nah, tapi inya beristighfar terhapus jadinya. Nah, ini pemurahnya Allah Ta'ala dalam kita, umatnya Rasulullah. Luar biasa. Berbuat kejahatan dibalas dengan satu kejahatan. Apabila kita berbuat kebaikan, dibalas berlipat ganda. Ini umatnya Rasulullah luar biasa. Kita satu berbuat kejahatan, satu balasnya, satu balas satu. Tapi kalau kebaikan satu bisa balas 10. Pemurahnya Allah umatnya Rasulullah. Masya Allah. Nah, untung badan kita disyukur jadi umatnya Rasulullah ya. Kita gampang. Nah, apalagi di bulan Ramadan lewat sudah ya Allah. Beramal kita pas pertama
pertemuan lawan bulan apa pertemuan dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan kita kawalah beramal ibadah. Adalah kira-kira nambah umur 1000 bulan ini memang ada ya. 1000 bulan itu 83 tahun. Umur 1000 bulan itu 83 tahun. Adalah kira-kira orang nambah amal ibadah 83 tahun aja. Beda Allah. Umur pun bisa sampai 83 tahun. Tapi bagi umatnya Rasulullah begitu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, taruhlah umpamanya malam Lailatul Qadar itu umpamanya 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di dalam apa tanggal 6 ganjil tadi kita apa amal ibadah. Itulah Lailatul Qadar bagi kita. Jangan kita mengharap apa umpamanya turun Jibril lawan seorang kan berhadapan. Kita ini amal aja, malah amal aja kan cukup aja sudah kita ini beramal ibadah. Kalau kita mengharap malaikat turun lawan seorang ada harapan Pak ya Allah. Nah, apakah istimewaannya seorang? Nang hati nang kotor nang kene ya Allah. Nah, kayak kita nih kayak ulun lah hati kotor ada harapan malaikat belum datangi. Apa? Ya Allah, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar tolong insya Allah Ta'ala siapa kan yang wadul wali apa rasul apa puasanya bilang banyak yang rusaknya membaca ada apa lah lebih banyak rusak. Atau juga boleh lihat lagi Allah atau juga boleh lihat ada apa melihat merah benda sekali itu rezeki 2 kali berliki ya. Nah itu bisa jadinya. Kita ini manusia awal itulah ada harapan dah. Penglihatan kita ada terjaga, ada harapan kawan.